Kalau lukisan pesanan memang itu sudah saya piurkan untuk anak-anak di pedalaman. Lukisan idealis yang saya pakai, kita bisa mampu membaur dengan orang banyak di tempat yang sama sekali kita tidak kenal orang. Itu buat aku seni sih. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi sesuatu di tengah-tengah masyarakat banyak seperti itu. Kalau untuk menjadi orang berguna bagi orang lain itu nggak mampu siapapun bayar itu. Selamat datang di podcast Laut Untuk Semua. Kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu, seniman dan pegiat lingkungan. Beliau juga fokus untuk memberikan edukasi di pedalaman, organic farm, dan juga membantu illegal fishing yang terjadi di lapangan. Ini dia Edi Surantaya Ginting. Halo Bang. Selamat pagi. Pagi. Ya. Pagi jelang siang semuanya. Ya. Bang Edi ini kalau teman-teman mungkin pernah lihat selintas gitu di FYP TikTok, viral lukisan member BTS ya kan di sosial media. Pertanyaan saya satu Bang, Abang belajar dari mana ngedit TikTok? Nah itu pertanyaan yang benar-benar harus harus ditahu sama teman-teman semua. Sebenarnya tidak ada niat untuk punya TikTok juga awalnya. Ya. Cuma pada saat saya tinggal di Sulawesi Tengah waktu itu kebetulan ada kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada saat itu. Ada kompetisi Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Oke, yang Abang juara itu ya? Ya benar. Jadi pada saat itu kompetisinya ada di TikTok. Jadi mau tidak mau saya harus download TikTok pada saat itu. Berarti tahun berapa itu Bang? Sekitar 2000 awal. 2000 enggak kan sekarang 2020 maksudnya 2000 2020 Abang awal. ya 2020 awal berarti. Iya, 2020 awal. Berarti itu eksplorasi sendiri gitu Bang, ngedit ngeliat tutorial, dibantu temen atau gimana? Awalnya dibantu temen karena sama sekali nggak ngerti gitu ya. Sama sekali nggak ngerti ini ya pada saat itu TikTok juga menurut banyak orang ya, artinya teman-teman yang dekat sama kita TikTok itu bukan tempatnya kita gitu ya. Bukan tempatnya kita karena di TikTok itu lebih pada saat itu kan lebih banyak yang joget-joget dan segala macam. Ya. Belum bervariasi lah pada saat itu. Benar. Jadi banyak orang malu menggunakan TikTok pada saat itu. Iya benar. Ya hanya saja dalam pemikiran saya ya kalau semua orang joget ataupun menggunakan melakukan ABCD ya kenapa kita nggak bisa D E F G H I J? Iya. Ya makanya saya coba ya I don't care lah begitu ya. Saya maju aja. Ya. Terobos aja dengan konten yang Abang punya gitu ya. Siap begitu ya. Nah mungkin kalau teman-teman belum lihat boleh dikasih lihat dulu nggak Bang? Mana lukisan yang sempat viral dari dua personil BTS kan waktu itu Jin sama Suga. Ya. Kan ini Bang Edi bawa nih, boleh dikasih lihat nggak ke kamera? Lukisannya salah satunya Bang, boleh diambil mungkin. Boleh. Ini yang sempet ini nih rame banget nih lukisannya. Nah ini dia, boleh ditunjuk ke kamera mungkin, agak munduran mungkin Bang. Oke. Kelihatan? Nah ini nih ada dua personil pada saat itu. Waktu itu emang mungkin boleh ditaruh lagi Bang, kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih. Gak apa-apa, ditaruh aja. Nah, waktu itu emang sempat menimbulkan ini Bang, kontroversi netizen Bang. Sampai Abang bikin konten klarifikasi terkait lukisan ini. Sebenarnya sih tidak ada problem dengan ARMY BTS karena yang mesan juga sebenarnya ini ARMY BTS Jakarta. Ya, jadi ada 2 orang ARMY yang mesan. Yang membuat problem itu semakin memanas itu sebenarnya hatersnya BTS.
Oh, seperti oke. itu. Dikait-kaitin gitu ya. Iya benar. Jadi sebelum melukis BTS ini aja itu sudah 5 bulan yang lalu sudah banyak yang istilah eh, menyebutkan plastik lah, menyebutkan BTS Iya, lah. benar. Pada saat itu saya nggak ngerti BTS ini jenis apa, makanan ringan atau apa gitu ya, nggak tahu kan. Saya sama sekali nggak ngerti. Nah, taunya BTS itu karena ada yang pesan lukisan. Jadi, Hmm, oh ternyata BTS itu K-pop gitu. ya. Ya sampai sekarang juga nggak tahu nama-nama personilnya itu siapa ya, nggak tahu sampai sekarang ya. Iya, emang framing haters aja pada saat itu framingnya jadi seakan-akan kayak wah benci padahal banyak juga malah lebih banyak BTS yang kayak support kan. Kalau aku lihat tuh mereka support banget dengan maksudnya ada apresiasi besar untuk karya ini gitu bang. Lebih Iya. banyak yang support. Kalau yang istilah apa namanya, istilah eh, kayak kayak menghina begitu sih hanya beberapa saja, itu pun hanya mungkin mereka belum tahu pekerjaan kita itu apa gitu. Nah, jadi ada yang menyebutkan memang menghina lewat karya seperti itu. Ya, tapi saya coba klarifikasi, saya jelaskan ke mereka bahwa bahwasanya saya itu sebelum mungkin kalian lahir, saya sudah berurusan dengan sampah. Seperti itu dari tahun 2000. Iya, Ya. iya, iya. Kalau melukis dengan limbah plastik ini 2016. Iya. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke melukis nih, Bang. Emang sejak kapan sih mulai melukis ataukah emang hobi dari kecil atau baru diasah lagi pas dewasa atau gimana? Kalau menggambar ya, artinya melukis dasarnya menggambar ya. Masa kecil ya, dari kecil senang menggambar. Oke. Nah, tapi untuk fokus benar-benar menjatuhkan diri sebagai seorang pelukis itu tahun 2000. Oh, Pada tahun saat 2000-an. ya, pada saat saya tinggal di Ubud, Bali. Oh, Seperti itu. Dan sampai sekarang. Jadi yang namanya melukis ini ya bukan hanya sebatas profesi saja, tapi ya kayak memang hobi yang ditekuni, dan karena memang pekerjaannya bukan hanya di lukisan saja gitu, tapi ya tetap fokus, nggak akan pernah meninggalkan yang namanya dunia lukis ataupun menjadi seorang pelukis ya, karena memang yang membesarkan saya itu dari kerja seni ataupun pekerja seni dari oke. lukisan ini, seperti itu. Tapi kan ini yang menariknya adalah lukis itu mungkin udah biasa dengan kanvas dan kuas gitu. Iya. Abang malah nambah-nambahin lagi kesulitannya dengan nyari limbah plastik. Emang ada proses yang berbeda dari biasanya, Bang? Ngelukis biasa dengan proses pakai limbah plastik ini, Bang. Pasti beda bahan, beda sifat ya, yang harus kita pelajari, yang harus kita tahu. Eh, Menggunakan plastik menjadi sebuah media lukis itu sangat jauh berbeda dengan kita melukis pakai cat pada umumnya. Anggaplah pada titik gradasi ya, menyebar warna Iya. istilahnya. Kalau pakai cat itu enak aja. Ya artinya kita bisa bisa main tone, bisa Iya. main apa ya, percampuran warna dengan kuas dan sebagainya. Nah, kalau ini kita harus paham bagaimana kita bisa menimpa-nimpa warna ini. Layering gitu ya. Iya, menimpa terus sampai berapa kali ditimpa baru bisa dapat gradasi warna. Seperti itu. Nah, itu yang butuh pemikiran juga, feeling, ya ngerasain enak nggak ini gitu ya. Nah, agak ribet sih sebenarnya ya. Saya buat susah diri saya sendiri kayaknya ya. Makanya, tapi aku lihat ya di YouTube dan juga di konten TikToknya Bang Edi ini, itu digunting prosesnya gimana Bang? Maksudnya kayak sampai benar-benar oh ini udah siap nih untuk buat ngelukis. Oke, oke. Kalau untuk dasarnya sih sama aja. Harus dari sketch dulu, sketch di kain kanvas. Jadi untuk mewarnai dasar itu kita ikuti dulu sketch yang sudah ada sesuai dengan warna yang kita suka. Setelah warna dasar semua sudah terpenuhi, maka kita masuk ke gradasi. Nah, di situ kita feeling
ini gelapnya kemana, gelap nomor berapa, terang nomor berapa, itu yang dimasukkan. Ya, Oke. secara akademis kan kalau yang namanya pewarnaan itu ada 5 kolom. Mulai dari gelap nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan sebaliknya, terang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk memunculkan yang namanya fokus, itu harus ketemu antara yang paling gelap dengan yang paling terang. Oh, oke. Makanya saya milih warna kulit gelap ya. Seperti itu. Tapi kalau proses limbah plastiknya gimana bang? Abang dari mulai kayak pencarian sampai ngegunain limbahnya itu Ya. gimana? Kalau mencari limbah plastik itu is easy ya, gampang lah di Indonesia. Indonesia negara kelautan nomor 2 di dunia kayaknya. Ya, bukan kayaknya, tapi iya kayak. Bener. Ya, jadi artinya disinilah pentingnya kita berkolaborasi semua untuk bisa saling support. Bagaimana kita bisa mengolah limbah sampah kita. Nah, tujuan dasarnya melukis juga ya. Melukis dengan limbah plastik ini ya tujuannya mengkampanyekan soal sampah. Ya, jadi proses pencarian itu sangat gampang, tinggal ambil aja di jalan, di mana aja ada gitu ya, di mana saja ada. Tapi masalahnya proses menyeterilkan itu yang agak lama. Emang gimana tuh bang? Di sterilinnya gimana? Ya, yang pasti awal ketika kita ambil kotoran itu harus kita bersihkan dulu dengan air, artinya dicuci ya, di-brush juga, disikat ya, disikat, baru dikasih juga mungkin kadang detol atau kadang alkohol juga dikit Iya, gitu ya. biar Nah, steril. baru ada fermentasi yang harus kita beli juga untuk sterilisasinya. Itu kurang lebih kita rendam mungkin 2 jam begitu. Jadi emang benar-benar make sure nih limbah plastik benar-benar hygiene, Iya. bersih, baru dituangin di kanvasnya itu ya. Iya. Sesuai dengan pola yang udah dibikin gitu ya. Iya benar. Oke. Ya, saya juga tidak akan mau tidur dengan bakteri ya. Benar ya. Itu yang paling penting sih. Ya. Iya, sterilisasinya. Mungkin kayak kalau cuman ngomong orang, oh lukis dari limbah sampah plastik, orang mikir, ih jijik banget gitu. Padahal ada proses hygiene kayak gini, biar terhindar dari kuman ya bang. Ya, buat saya sih mungkin orang berpikir tentang jijik ya, sampah itu menjijikkan gitu ya. Ya, saya lebih jijik sama orang yang buang sampah sembarangan sih. Benar. Itu masih jadi habit sih bang ya. Ya, itu. Kelihatan nih di sini. Ya karena apa? Itulah minimnya dulu edukasi masa-masa kita kecil. Ya saya juga dulu hanya diajarkan buanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Tapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana kita bisa mengolah sampah kita. Betul. Nah itu yang membuat kita sampai sekarang berperilaku buruk ya. Artinya sikap-sikap buruk kita itu terbawa-bawa turun-temurun sampai sekarang. Dan banyak orang ya I don't care lah gitu ya. Nanti kalau udah tenggelam baru semuanya panik ya bang. panik ya. Itu pun paniknya karena bukan pertolongan yang bagaimana mereka butuhkan. Itu pertolongan ya mungkin ya bagaimana supaya dapat uang banyak dari keadaan ini. Itu yang lebih parah. Di lapangan itu yang terjadi. Kebetulan tsunami, beberapa kali ada bencana tsunami, saya selalu ikut juga evakuasi dan sebagainya. Ya terakhir di Palu kemarin keadaannya ya itu seperti itu, banyak mendadak tajir karena bencana. Jadi itu bukan jadi apa ya, bukan jadi hal yang membuat kita berkaca sadar akan bahayanya bencana. Nah tapi sebagian orang masih ada juga yang mampu memanfaatkan keadaan tersebut untuk lahan pemasukan. Keren, top banget ya. Salut. Tapi bang, sebenarnya kan kalau dari kita ngomongin limbah, kan gak mesti sampah plastik kan? Nah, Banyak. Iya, banyak lah kita ngomongin limbah tuh, Indonesia kaya dengan limbah, bener kan? Nah, Bang Edi, kenapa sih malah justru akhirnya tertariknya pemanfaatan limbah plastik dari sekian banyak limbah? Sebenarnya semua limbah saya manfaatkan terkecuali limbah medis, yang artinya limbah medis tidak bisa kita kelola secara pribadi, ada hukum yang menaungi, ya artinya itu butuh tenaga ahli ya. Iya. Ya. Prosesnya jadi lebih panjang malah ya. Ya, terutama orang-orang kesehatan lah mungkin yang harus mengolah itu. Iya, iya. Jadi kalau saya sejauh ini ya
mau popok, softtek, baju bekas, segala jenis sampah itu nggak sampai kondom dan sebagainya. Itu ya kita manfaatkan. Ya, salah satu contoh mungkin seperti rumah pohon Masamba yang kita Sulawesi Selatan itu ya. iya, yang kita dirikan itu tempat tidurnya aja dari softtek. Jadi banyak orang gagal fokus di situ. Begitu mereka bangun saya tanya, "Bu, tadi tidurnya nyenyak?" Nyenyak, enak, suasananya bagus, enak, ya, sungainya bagus gitu ya. Oh gitu, ibu sadar nggak tidur di mana? Ya, emang di mana? Coba ibu perhatikan kasurnya. Ya, kok ini mirip softtek ya? Ya memang softtek, Bu. Astaga, astagfirullahaladzim, ini beneran softtek. Iya, softtek baru atau gimana ya? Ya bekas, Bu. Tapi kira-kira berbau nggak ya? Enggak, iya. Ya udah. Ya enjoy lah. Tapi yang di rumah pohon itu katanya kena banjir waktu itu, Iya, Bang. benar. Nah itu gimana tuh jadinya? Soalnya kan itu banyak plastik, jadi kayak mungkin kalau kena hanyut banjir itu ada beberapa part yang juga ikut hanyut dong, atau gimana Bang? Pastinya bukan hanya beberapa part, tapi semuanya hanyut total kemarin. Oh gitu. Iya, ke rumah itu tinggal toilet aja yang sisa, karena waktu itu toilet itu kita buat dari botol. Ya, cuma itu aja yang sisa. Jadi selainnya hanyut semua karena memang banjir bandangnya juga bukan main-main ya. Iya. Beneran sampai di tengah kota itu bukan main. Ya, sebab itu tadi ya sudah lama sih sebenarnya kita bahas. Mungkin suatu saat akan terjadi bencana yang luar biasa juga di sini gitu. Karena kita ngelihat keadaan di atas, kan kita sering ke kampung atas itu dan banyak sudah pohon yang ditebangi dan banyak yang sangkut di sungai dan sebagainya. Itu akan membentuk kayak seperti benteng. Ya, jadi air ditampung terus, semakin hari semakin tinggi dan hujan deras begitu. Ya udah. Akhirnya jadi bencana lah ya, kayak Sudah gitu. sering disampaikan tapi tidak ada yang mau peduli. Makanya kita itu banyak orang sadar itu ketika sudah merasakan sakit. Iya, Sakit benar. dulu baru. Jadi tidak Bukan ada mencegah ya Bang ya? Iya, tidak ada istilah sedia payung sebelum hujan. Biar deh kehujanan dulu baru cari payung ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi Bang, nih, Abang kan yang aku tahu tuh keliling lah di beberapa wilayah-wilayah di Indonesia. Pasti di situ kan Abang karena ngelihat kondisi yang nggak baik-baik aja kan dari wilayah tersebut, di daerah tersebut. Nah, dari sekian banyak wilayah yang dikunjungin sama Abang, emang sebenarnya bagaimana sih Bang kayak kondisi di pesisir atau di pedalaman pada saat itu? Mungkin karena kita ngerasa tinggal di kota, tenang. Tadi sempat kita ngobrol, mau ada apa-apa, order, tinggal order ojek. Mau ada apa-apa tinggal naik apa, transportasi gampang, internet mudah, makan enak. Emang kondisi sebenarnya di pedalaman tuh kayak gimana Bang? Kayak di pesisir pedalaman kayak gitu. Ya, yang pasti kondisi di pedalaman itu tidak seperti kemudahan-kemudahan yang kita dapat di kota. Ya, disitulah sebenarnya yang paling harus kita terapkan ya, yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ya artinya kita selaku anak bangsa ya, artinya sama-sama tinggal di Indonesia dan warga negara Indonesia. Sudah seharusnya kita melirik mereka juga, karena mereka juga sangat membutuhkan support dari saudara-saudaranya yang ada di kota seperti kita ini gitu. Ya, mereka banyak bener yang memang pingin jadi orang gitu ya. Tapi fasilitas pendukung yang tidak ada. Ya itu. Contohnya gimana tuh Bang? Kayak Misalnya mau sekolah aja, sekolahnya nggak ada. Ya gimana mau sekolah? Ya, itu yang pertama. Nah, jadi makanya muncullah artinya beberapa komunitas-komunitas yang membuat kegiatan-kegiatan serupa seperti itu. Nah, kalau saya sendiri sih dari dulu independen. Saya independen dan saya cuma membagikan apa yang saya mampu. Ya, kalau saya lebih ke arah skill sih. Yeah. Nah, bagaimana anak-anak di pedalaman itu jangan sampai kalah dengan anak-anak yang di kota gitu.
Ya, bahkan di beberapa daerah saya sempat ketemu dengan ibu-ibu yang melahirkan yang bantu cuma suaminya aja. Iya, cuma suaminya saja. Ya, nggak ada yang namanya tim medis dan sebagainya, nggak ada. Pokoknya begitu mau OE tarik aja gitu ya. Nah, miris benar sih sebenarnya, apa ya, eh, keadaan kita. Kalau kalau dibilang apakah kita sudah merdeka? Kalau pas kita di pedalaman, saya bilang belum. Tapi kalau di kota begini, ya memang sudah merdeka ya. Ya secara penjajahan ya kita memang sudah lumrah, apa ya, real merdeka. Tapi secara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kita belum merdeka. Iya. Saya harus sampaikan itu dengan jelas. Oke. Bang, tadi kan kita ngobrol sedikit tentang lukisan yang tadi udah di Pampang. Kalau lukisan wajah itu abang juga udah banyak lah konten udah ngejelasin bahwa kisaran harganya kalau di Indonesia kalau yang wajah gitu sekitar 3 juta ke atas. Nah, sebagian besar lukisan ini justru malah dihargainnya oleh orang luar, Bang. Ya, sejauh ini sih lebih banyak orang luar sih, karena ini kan bukan lukisan idealis saya. Kalau Iya. lukisan seperti ini, nah kalau lukisan ini lukisan pesanan, istilahnya begitu. Jadi dalam mengerjakan lukisan saya punya dua cara. Uh, ada yang namanya lukisan pesanan, itu pun baru sih. Awal pandemi baru saya mulai menerima lukisan pesanan seperti itu. Nah, sebelumnya saya 100% itu idealisme, Oke. idealis. Jadi Kalau dari sisi apresiasi gimana, Bang? Lebih orang luar yang lebih banyak mengapresiasi atau sama aja di Indonesia juga ada apresiasinya? apresiasi itu di mana aja sih sebenarnya ada, tapi tingkatnya mungkin berbeda ya, Iya. berbeda, grafiknya itu berbeda. Nah, kalau Nominal maksudnya, Bang. grafik artinya bagaimana cara orang luar dengan orang Indonesia mengapresiasi sebuah karya seni, itu sangat beda, Oke. rasanya aja beda gitu ya. Kalau di luar itu mereka masih mampu bilang amazing, this is very very, ya apa artinya, the best lah gitu ya. Kalau di Indonesia paling bagus mas, itu rasanya udah beda loh. Iya. Ya. Lebih ekspresif juga sih ya orang sana tuh dalam memberikan apresiasi. Jadi nggak cuman kayak bagus mas doang. Ya, makanya sering ketika saya live di beberapa media begitu saya sampaikan. Bahkan banyak di antara kita, Bang, ini bukan mengecilkan kita Iya. ya. Saya juga orang Indonesia, ya. Sebab itulah saya tidak mau orang Indonesia itu kelihatan bego untuk hal ini. Seperti Betul. itu ya. Nah, untuk nanya lukisan aja banyak yang salah. Banyak yang nanya, "Mas, berapa lukisan?" Berapa yang mana ya? Iya, lukisan tuh banyak banget ya. Nah, lukisan apa ini sekarang gitu loh. Itu banyak. Kemarin sampai mungkin ribuan itu di aplikasi ya, nanya soal itu. Soal berapa harga lukisan, kalau ukuran sekian berapa. Nah, kita kenapa sebuah karya itu cuma dihargai dari ukuran? Bagaimana kalau saya buat lukisan 100 meter ya? Jadi mau beli kanvas kah ini atau mau beli karyanya nih gitu ya. Nah, menurut orang Indonesia itu kebanyakan kalau semakin kecil lukisan itu semakin murah. Itu salah besar. Bayangkan kalau kita melukis dengan limbah plastik tapi sebesar korek api, bungkus korek api. Ya, itu berapa tahun itu diselesaikan satu wajah. Iya, harus pakai kaca pembesar lagi ya. Iya. Guntingnya nggak bisa gunting sembarang. Ya, harus pakai alat dan pinset kecil mungkin ya untuk meletaknya. Tek. Ya, udah main mikro. Iya, itu mikro jadinya ya. Nah, jadi banyak salah kaprah. Nah, maksudnya tadi kembali ke pertanyaan tadi, ya kalau di Indonesia sejauh ini lukisan saya yang idealis itu belum pernah laku. Belum pernah ada yang beli. Di kisaran berapa emang, Bang, harganya? Kalau sejauh ini memang belum pernah nawarkan juga di Indonesia, bukan belum pernah ya, tapi memang belum pernah ada yang nawar di sini. Tapi kalau keluar itu rata-rata di antara 3.000 euro sampai 7-10.000 Oke. euro. Mahal banget ya. Ya
Enggak, maksudnya untuk karya yang memang idealis, aku paham di dalamnya pasti tertanam ada beberapa konsep idealisme yang ditanamkan di dalam karya, sehingga menurutku sangat layak untuk harga segitu gitu. Cuman bagi beberapa orang mahal banget ya, pasti Iya, itu adalah salah satu Pasti. ekspresi yang sering banget mereka sampaikan kan. Pasti. Nah, kebetulan yang buat harga juga bukan saya. Ya, mereka tahu apa pekerjaannya kita, mereka tahu apa projectnya kita, and then mereka support kita benar-benar. Ya. Ya, kadang ada festival di negara mereka, karya kita diikut sertakan di situ. Oke. Di mana tuh, Bang? Ya, macam-macam, ada Guadeloupe, ada Meksiko, ada Kanada, ada macam-macam lah. Ya, Wah, kadang hebat. Prancis, Jerman. Karena rata-rata volunteer yang mensupport kita dalam berkegiatan ini kebanyakan orang luar. Bukan kebanyakan, hampir semua orang luar. Nah, aku nunggu-nunggu orang Indonesianya nih, mana yang kira-kira mau tiap hari sama saya ke tempat sampah nih. Itu loh, Iya, nunggu-nunggu itu, tapi nggak ada yang mau. Sedangkan 1 jam aja nggak ada listrik, mereka bilang, aduh kayaknya nggak sanggup mas. Iya. Nah, bagaimana kalau kita itu setahun 2 tahun di daerah pedalaman yang sama sekali bukan hanya listrik, makan aja harus survive dulu. Iya, nyari dulu ya, Bang. nyari dulu, mancing, jerat, apa segala macam ya. Bang, selama Abang kan ngejelasin Abang bener kan 21 tahun nih hidup nomaden nih. Nggak ada lokasi yang tetap untuk Abang tinggalin. Mungkin kayak di Jakarta 3 bulan, nanti bisa pindah lagi ke Kalimantan, Iya. ke Sulawesi. Itu kan Abang selain juga apa pemanfaatan limbah plastik, ada kayak edukasi anak-anak pedalaman kan, Bang. Nah, apa Bang yang membuat Abang Edi pertama kali tergerak untuk bantu anak-anak pedalaman dan pesisir, Bang? Terus terang, ini saya jawab dengan jujur. Awal-awalnya I don't care lah semua ya. Sebenarnya saya nggak peduli apa-apa pada saat itu ya. Nggak ada feeling untuk mau berkegiatan seperti ini, nggak ada. Ya, waktu itu saya cuma pure 100% melukis. Karena sudah kurang lebih ada 3 tahun di dalam kamar nggak kemana-mana gitu. Karena waktu itu memang saya setiap bulannya itu harus ngirim lukisan ke sponsor yang mensupport saya waktu itu. Ya, jadi sekian pieces itu harus ready setiap bulan untuk mereka bawa ke negaranya mereka. Nah, jadi selama 3 tahun itu full non-stop, tidak kemana-mana. And then saya pingin naik gunung, ya pingin refresh juga gitu. Ya pulang dari mendaki gunung, saya mampir di salah satu desa terpencil juga. Dan di situ saya perhatikan anak-anaknya kok tiap hari nggak ada yang sekolah gitu ya. Ya baru apa ya, kayak hari-harinya mereka itu cuma bengong, diam, apa tidak, kayak istilah kota mati begitu istilahnya. Nggak ada kegiatan gitu ya, Nggak ada Bang? kegiatan ya. Ya udah, saya pikir kayaknya saya harus coba buat sesuatu. Dari situlah awalnya, dari Kerinci dulu, daerah Sakai. Daerah mana itu, Bang? Sakai itu mana, Kalimantan? salah satu suku di Kerinci. Nah, Suku itu aja Anada. teman-teman yang dengar mungkin nggak tahu. Maksudnya dari kepulauan di pulau mana itu, Bang? Sumatera. Oh, di Sumatera. Kerinci itu provinsi Kerinci. Oh, oke. Ya, jadi antara apa ya? Mulai dari Sumatera Barat, baru masuk Pekanbaru, baru di tengah-tengahnya inilah baru Palembang di sini, Jambi di sini, baru Palembang. Nah, dia ada di tengah-tengah. Gitu. Dari beberapa wilayah yang Abang udah membantu untuk memberikan edukasi ke anak-anak ini, Bang, sebenarnya bagaimana sih cara Abang, kan karena Abang yang lebih lihat di lapangan ya, gimana caranya ngeliat antusias membuat anak ini, karena menurut aku ya problem sekolah itu karena mereka udah nggak antusias, jadinya ya udah mau dijejelin apa ya, selama nggak antusias ya nggak akan masuk kan. Gimana caranya numbuhin antusias anak ini, dan sebenarnya apa aja sih kegiatan edukasi di lapangan yang dilakuin, Bang?
Sebenarnya kalau untuk anak-anak itu gampang ya kalau kita tahu metodenya. Metodenya ya anak-anak coba kita pikiran. Kita dulu pernah anak-anak. Ya, Apa sih yang kita suka pada saat kita anak-anak? bermain. Ya sudah, bermain sambil belajar itu bisa kok. Misalnya sambil mandiin sapi, ya apa bahasa Inggrisnya sapi? Ya. Ya, seperti itu contoh misalnya. Ya, kadang ayo kita nanam, nanti kalau sudah tumbuh ini kita masak sama-sama ya. Ya, udah masak sama-sama, nanti kita tanam dulu A, B, C, D. Kadang ya kayak kemarin seperti di Kabupaten Bool, Sulawesi Tengah, kebetulan daerah pesisir. Nah, jadi pada saat kita nanam terumbu karang itu, ya kita ajak anak-anak. Kalian tahu nggak karang itu apa? Ya. Nah, kalian tahu nggak manfaat karang itu apa? Apa dampaknya kalau karang ini rusak begitu ya? Kita ajak mereka main, ayo nanam terumbu karang yuk. Emang bisa bang? Bisa, ayo kita nanam, kita berenang-berenang gitu ya. Udah, sampai sekarang mereka kalau lihat saya di sosmed lagi live, bang kapan kesini lagi? Ya. Nah, dengan cara seperti itulah sebenarnya kita bisa memberikan pelajaran yang gampang untuk diserap anak-anak. Jangan bangunnya anak-anak zaman sekarang nggak tahu ya kurikulum jenis apakah ini yang sudah berlaku di kita ini dunia pendidikan. Anak-anak jam 5 pagi sudah disuruh bangun, udah dipaksa untuk 17 mata pelajaran misalnya. Geblek bang. Iya, kita sedeng ya. Iya, ibaratnya gini ya, kalau ikan bisanya berenang, kadang orang dipaksa untuk manjat gunung. Jadi kayak udah tahu dia jago di A ya, Iya. malah diarahinnya ke C. Nah itu penyakit kita ya. Saya ngerasain itu kenapa makanya dari dulu saya menentang soal ini. Terus terang, maaf sekali saya sampaikan, saya menentang. SMP saja saya 4 kali dipecat, SMA 4 kali, sampai di daerah itu sekolah nggak ada lagi tempat saya sekolah, habis. Iya, karena saya tidak suka A, B, C, D, E, F, G. Saya pingin fokus di sini gitu ya, makanya saya dianggap bandel. Ya, sekarang kenapa S1, S2 yang datang untuk tahu cara membuat sampah menjadi beton, menjadi minyak, menjadi ter, seperti itu. Nah, kita nggak sekolah nih, istilahnya hanya ya sekolah juga ibarat katanya runtuh gedungnya baru kita tamat, istilahnya begitu. Nah, jadi untuk menjadi seorang ahli itu menurut saya berikan mereka kebebasan, fokus pada bidangnya, tetapi bukan berarti mereka tidak belajar yang lainnya. Betul. Seperti itu. Nah, kalau ibarat kata sekarang kurikulum itu sama seperti prasmanan. Jadi ada ayam goreng, ada rendang, ada steak, ada apa segala macam, apa ya? Same time itu kita harus makan bersamaan semuanya. Ya, kita makan semua, rasa ayamnya berantem dengan rendang berantem dengan ini gitu ya. Jadi bingung ya. Iya, iya. Nah, begitu juga dengan pelajaran sih menurut saya. Betul. Nah, jadi kalau memang kita bisa fokuskan di satu hal, ya benar-benar memang inilah saya gitu. Nah, itu jauh lebih bagus. Akan banyak orang tumbuh menjadi seorang ahli. Kita akan kelihatan bodoh ketika kita ditempatkan di sesuatu hal yang memang bukan fashionnya kita. Iya. Pasti. Benar sih. Ya. Ibarat kata Akan berontak ya. ya pastinya. Kita biasanya suka suka bayam, tiba-tiba dikasih daun pepaya. Ya, seandainya kita tidak suka dengan pepaya misalnya, seperti itu. Ya, Aku sepakat sih, untuk proses belajar tuh memang gak bisa diseragamkan dengan satu standar, karena kita adalah negara yang berbeda-beda suku, ya kan, Iya. gaya komunikasi, terus juga culture, ya kan, gak Iya. semua wilayah itu sama gitu. Nah, tapi Bang, kalau misalkan dari kegiatan sosial tadi, Abang kan juga nyebutin tentang kayak illegal fishing. ya. Nah, biasanya kalau bentuk kegiatan sosial illegal fishing kayak gimana, Bang? Kebetulan di beberapa daerah yang saya masuki itu daerah pesisir. Jadi sejauh ini ketika saya mampir di daerah tersebut,
atau membuat kegiatan di sana, ya saya otomatis kan lebih banyak tempat tersebut nelayan. Jadi ya ada dua hal sih sebenarnya yang sering dilakukan oleh penduduk setempat. Ya menjadi nelayan tanggung, menjadi petani juga tanggung, seperti itu. Ya karena nggak ada yang basically benar-benar mereka kuasai sih sebenarnya. Jadi kita lihat kita harus ikut ke lapangan dengan mereka, itu yang pertama. Kita ikut ke lapangan, kita lihat keadaan. Nah kadang kita mancing itu udah 2 hari cuma 3 ekor, 4 ekor, ini berarti ada something gitu. Yeah. Ini penyebabnya apa gitu ya. Ya udah kita telusuri terus. Nah sampai kita tahu apa nih penyebabnya. Jadi banyak sering itu peracunan, seperti itu. Baru perburuan hewan laut yang dilindungi. Ya kita kan setelah ngikut mancing dengan nelayan-nelayan di situ kan kita bisa baca situasi. Nah akhirnya kita turun sendiri, patroli seperti itu, bawa perahu sendiri. Ya kadang nyewa, kadang pinjem, kadang macem-macem lah. Jadi ya udah sambil kita mancing juga kita pantau. Nah jadi dengan kedekatan ini tadi ke nelayan-nelayan setempat, nah baru kita mulai perbaiki. Bagaimana kalau kita perbaiki terumbu karangnya bang? Kita tanam yuk sama-sama. Ya kita ajak mulai. Kami nggak ngerti bang. Gimana cara nanam terumbu karang? Ya udah, ayo kita bisa nggak buat ini menjadi aktivitas kita hari-hari. Semisalnya kalau mau ke laut, tanam satu, begitu juga dengan mangrove. Kalau lewat, begitu ambil bibitnya satu, tanam. Lewat, tanam. Akhirnya nggak terasa berhektar-hektar. Ya. Jadi akhirnya itu kebiasaan yang paling jadi penting. Habit. Betul. Di tengah-tengah mereka. Dan sekarang mereka sudah amin untuk cari ikan juga udah gampang karena karang sudah tumbuh dengan bagus. Ya walaupun tumbuhnya memang 1 senti itu ya bertahun-tahun seperti itu ya. Iya. Tapi bang, kayak dari semua aktivitas sosialnya bang Edi nih, total udah berapa wilayah bang yang dikunjungin? Waduh, lumayan sih sebenarnya. Ternyata Indonesia itu besar banget ya. Besar, 21 tahun tidak selesai-selesai. Nah, kalau ini aku ngambil di satu daerah aja lah gitu ya. Di Sulawesi Selatan itu saya mulai masuk Makassar dulu, itu transit aja. Jadi Makassar, masuk ke Belopa, Padang Sapa, Palopo, Bone-Bone, Masamba, Enrekang, Toraja. Itu di Sulawesi Selatannya. Kalau Sulawesi Tengah mulai dari Lembah Bada, Desa Bariri, Lembah Napu, baru masuk ke Palu ke Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Baru tembus ke Gorontalo masuk ke Sulawesi Utara, Tomohon, daerah air mendidih, terus ke Manado. Luar biasa. Kalau di pulau yang itu, gitu ya. Itu aja baru Sulawesi aja ya bang? Iya. Berarti total bisa dikatakan untuk kegiatan sosial ini bang udah lebih dari, ada nggak 30 mungkin 30 lokasi? Pastinya lebih ya. Lebih. Luar biasa. Dan itu abang sendiri ya, maksudnya individu untuk turun langsung ke masyarakat, apa yang kira-kira bisa dibantu, dan abang coba membantu di situ gitu. Ya, yang pasti seneng juga sih. Seneng juga ngobrol soalnya ya. Ya seneng karena apa? Buat aku ketika kita bisa mampu membaur dengan orang banyak di tempat yang sama sekali kita tidak kenal orang, itu buat aku seni sih. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi sesuatu di tengah-tengah masyarakat banyak seperti itu. Luar biasa. Nih bang, pertanyaan nih. Sebenarnya dari semua yang abang lakuin ini, dari mulai melukis, kegiatan sosial, sebenarnya apa sih yang pengen dicapai bang? Yang ingin dicapai sih sebuah perbaikan tentunya. Ya. Maksudnya pencapaian akhir dari harapan ekspektasi abang gitu. Ya inginnya kalau saya pribadi sih ya menjadi seseorang yang berguna untuk orang lain. Itu pencapaian. Sesederhana itu ya. Ya.
sederhana tapi sangat susah. Ya nggak mampu 50 triliun untuk beli itu. Benar. Kalau harta mungkin kita gampang untuk mengumpulkan itu. Ya kita ambil satu program desa saja mungkin berapa M bisa kita dapat, atau program daerah. Nah misalnya ada penanaman mangrove apa segala macam bisa kita ambil dari situ, gampang. Nah tapi kalau untuk menjadi orang berguna bagi orang lain itu nggak mampu siapapun bayar itu. Benar Itu. sih. Tapi Bang, kita ngomongin tentang kayak lingkungan, karena masa depan ini kan di tangan anak muda nih. Yap. Nah, menurut Abang kira-kira apa yang perlu anak muda lakukan untuk mulai dari sekarang menjaga lingkungan? Ya menjaga lingkungan itu otomatis banyak aspek ya. Ya. banyak cara juga sih. Ya tidak menggunakan plastik secara berlebih saja itu sudah cukup membantu. Tidak membuang sampah juga membantu. Apalagi mereka mau turun ke lapangan untuk mulai memperbaiki apa yang sudah rusak dalam konteks misalnya di daerah masing-masing kalau ada mangrove yang ditebangi ya ditanami kembali. Ya kalau ada pohon yang sudah hutan yang sudah gundul ya ditanami kembali. Kalau seperti di kota ini ya setidaknya ya kita mau juga berkontribusi untuk membantu semua yang terkait dengan dinas-dinas yang membersihkan lah Ya. tempat kita. Ya setidaknya mereka pada saat jemput sampahnya kita ke rumah, apa sih salahnya kasih 10.000 perak misalnya. Ya untuk supaya mereka juga punya semangat. Karena aku pernah wawancara juga teman-teman yang bekerja di artinya urusan sampah seperti itu, bahkan kadang minus. Benar-benar minus. Kasihan sih. Belum pernah tahu ya rasanya gimana itu tong sampah begitu dibuka, kalau sudah mendep misalnya itu selama 1 minggu dan dibongkar, wow super ya. Ya Kayak gimana Bang? Maksudnya baunya benar-benar udah di atas yang nggak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata ya, abstrak bener-bener ya. Bagi orang yang nggak biasa saya yakin nggak nyampe sekian detik udah bye-bye itu ya. Saya yakin ya. Tapi Bang, Nah. semua orang justru kalau pencapaian karir dalam hidup, tadi kan Abang udah ngejelasin kan lingkungan dan lain-lain, sosial lah. Tapi banyak orang pencapaiannya, gue pengen sukses nih, punya banyak duit. Abang malah hasil dari lukisannya sebagian besar itu untuk diberikan donasi ke anak-anak pedalaman, kayak beli buku, beli sepatu, alat sekolah. Abang nggak mau kaya Bang? Saya sudah kaya. Oke. Saya sudah kaya. Ya, yang harus saya tegaskan, saya sudah kaya, saya sudah sukses. Karena dulu saya nggak tahu apa-apa dan sekarang saya sudah tahu dan saya belajar untuk banyak lebih tahu lagi. Ya, itu kesuksesan buat saya. Oke. Nah, artinya saya juga punya metode saya sendiri untuk mencari uang ataupun yang namanya harta. Ya, sama seperti mungkin pertanyaan tadi, lukisan. Kalau lukisan pesanan memang itu sudah saya piurkan untuk anak-anak di pedalaman. Lukisan idealis yang saya pakai. Oke. Kan adil. Ya. Ya, lukisan idealis untuk saya, uangnya ya untuk tiket pesawat saya pergi ke daerah-daerah, untuk uang saya hidup atau bertahan di sana selama di daerah tersebut. Ya, ini nggak berbanding, artinya sangat jauh kok perbandingannya. Idealis sekian ribu euro, ya lukisan pesanan itu cuma 3 juta. Kan jauh banget. Ya. Nah, artinya begitu. Tapi lukisan idealis ini cuma pertanyaannya kalau ada yang beli. Itu sih. Nah, ya yang namanya mengandalkan yang seperti ini ya Allah wa alam ya. Yeah. Artinya kadang ya, kadang tidak seperti itu. Nah, tapi aminnya sampai sekarang Tuhan itu maha baik menurut saya. Ya, di mana kita artinya di mana kita direndahkan, di situ sebenarnya kita ditinggikan juga. Nah, saya percaya mujizat.
Jadi sampai sekarang saya nggak pernah merasa miskin atau merasa kekurangan. Selalu ada rezeki terus ya Bang. Amin. Sampai sekarang makanya kita bisa ketemu ini. Iya, luar biasa banget Bang Edi. Seperti itu. Bang, kita ada 3 pertanyaan yang biasanya kalau tamu yang datang ke sini kita tanya nih 3 pertanyaan simple ini. Yang pertama nih Bang, Bang Edi kan udah muter banyak banget wilayah di Indonesia. Ya. Menurut Bang Edi, rekomendasi wisata laut atau pantai terindah di Indonesia yang pernah Bang Edi kunjungin itu di mana Bang? Halmahera Utara. Halmahera Utara. Iya. Bisa dijelasin nggak? Gimana tuh di sana? Kalau di sana sampai saat ini masih benar-benar clean, benar-benar bersih. Ya artinya belum banyak polusi juga karena perahu-perahu juga belum banyak, sampah juga belum istilahnya tidak sama seperti daerah-daerah lain seperti itu. Yang bikin di situ jadi menarik apa Bang? Atau kayak enak banget buat diving kah atau Diving juga, snorkelingnya juga pasti ya. Ya pulau baru banyak hewan-hewan ya contoh misalnya seperti kepiting kenari dan sebagainya. Itu banyak hewan-hewan yang mungkin jarang kita temui ada di Indonesia bagian barat dan di sana itu ada. Oke. Seperti itu. Halmahera guys. Nah, kalau makanan seafood favorit Bang Edi apa? Kalau di makanan Jepangnya apa ya kayak sashi begitu. Sashimi gitu ya. Iya. Nah kalau di Palopo itu ada namanya apa kemarin lupa saya namanya ya paco. Pakco. Paco itu. Nah cuma begitu aja. Itu apa? Jadi kayak cuman Kasih asam. di fillet doang gitu ya. Terus habis itu langsung dicocol Iya. pakai apa sih kayak kecap asin gitu ya. Ada Bumbunya. memang bumbu khusus khasnya mereka gitu. Itu yang membuat ikan itu kayak matang begitu ya. Cuma itu yang paling suka. Kalau untuk yang lain karena daerah saya sebenarnya kebetulan rumah saya sendiri di perbatasan Aceh ya. Jadi daerah wilayah laut juga ya rumah saya sendiri gitu. Kalau orang tua di Brastagi. Oke. Nih Bang, terakhir pertanyaan terakhir. Harapan untuk laut Indonesia kayak gimana ya Bang? Ya harapan yang pertama ya karena bumi ini lebih luas lautan ya daripada daratan. Nah makanya kita harus waspada, harus benar-benar menjaga laut kita, jangan sampai kita kehilangan pondasi-pondasi yang membentengi wilayah-wilayah artinya daratan juga, terutama mulai kita jaga karang ya itu juga sebagai penahan ombak bawah kan ya selain daripada fungsi-fungsi lainnya ya. Tapi banyak sih orang nggak tahu terumbu karang itu apa fungsinya ya. bukan terumbu Fisiknya. karang itu apa ya, banyak orang nggak tahu terumbu karang itu apa ya, banyak orang bilang batu ya, ya. Terumbu karang itu hewan ya. Jadi justru PR-nya belum sampai ke aksi nyata, tapi dari sisi edukasi tentang laut sendiri aja masih banyak orang nggak tahu ya Bang. Masih banyak, sangat banyak. Ya, sering saya tanya, kalian tahu nggak ada tumbuhan di laut yang bisa menghasilkan oksigen 70% lebih banyak daripada pohon di daratan. Ya, Terus dia cuman kayak, oh ada ya gitu. itu apa ya? Tumbuhan kayak apa gitu. Nah, jadi banyak hal yang harus kita bagikan sebenarnya sama anak-anak karena mereka nanti yang meneruskan. Betul. Nah, jadi kalau orang tua sekarang sudahlah baik, udah jamur lah itu udah ya. Nah, istilahnya begitu. Lebih baik kita fokus ke anak-anak ini, Iya. karena masa depan ada di tangan mereka ya Bang ya. Iya, kalau enggak ya kita tenggelam rame-rame nanti ya. Bangsa ini mau dibawa kemana? Istilahnya begitu. Kalau bicara soal bahasa-bahasa seperti Soekarno ya, artinya ya negara ini mau dibawa kemana? Sekarang aja, masuk aja ke sosmed. Abang tahu bagaimana generasi kita sekarang. Betul. Hancur. Lebih heboh drama-drama di sosial media, padahal dari sisi lingkungan banyak banget yang perlu diberesin ya Bang ya. Nah itu makanya nanti setelah kita tenggelam atau berenang rame-rame baru nanti tahu. Sekarang sampah aja mereka nggak tahu loh, sampah. Iya.
asal udah terkait dengan sampah pasti BTS. Wah, ini hubungannya apa gitu ya. Nggak relevan ya Bang. Nah, itu. Oke, Bang Edi, mungkin itu dulu. Ada yang ingin ditambahkan dari Bang Edi atau pesan untuk teman-teman pendengar Laut untuk Semua dan YouTube-nya Laut untuk Semua mungkin? Ya, pesan saya pribadi sih yang paling dasar, mulailah kita ubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, mari ubah mental kita menjadi lebih baik, ubahlah hal-hal yang selama ini kita lakukan dalam konteks yang buruk untuk perbaikan kita bersama juga, untuk kebaikan kita bersama. Ya, mulai kita juga jadilah sosok-sosok yang bisa memberi inspirasi, motivasi untuk orang banyak agar kita bisa melakukan perbaikan itu bersama-sama. Dan tentunya ya kita harus bersinergi antara masyarakat dan pemerintah. Karena kalau kita nggak lakukan itu, bicara perbaikan ini itu hanya bullshit. Ya, kebijakan ada di pemerintah. Ya, jadi artinya kita ini sebagai masyarakat biasa itu supporter ya, yang bisa memfasilitasi segala sesuatu kebutuhan kita itu adalah pemerintah. Kebijakan itu ada di sana. Jadi ya kita harus bisa sama-sama sejalan sama-sama untuk melakukan perbaikan. Kan memang itu tugas kita bersama. Artinya undang-undang sudah menerapkan itu semua untuk kita bisa memajukan Indonesia. Itu saja sih menurut saya. Oke, kolaborasi ya jadinya Bang ya. Iya. Terima kasih Bang Edi. Semoga perbincangan kita hari ini memberikan inspirasi dan masyarakat untuk bisa melakukan aksi nyata untuk lebih peduli lagi dengan lingkungan dan bisa berperan aktif untuk pertumbuhan edukasi bagi masyarakat pedalaman. Terima kasih sekali lagi Bang Edi. Sama-sama. Sampai berjumpa di konten selanjutnya teman-teman. Siap, sama-sama. Thank you semuanya.